Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita kembali dalam pelajaran bahasa Arab. Selawat dan salam semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Tayyib, kaifa halukum? Kaifa halukum? Khair? Masyaallah tabarakallah. Tayyib, nabda darsan al-an fi safhah 26. Ainal akharun? Ainal akharun? Yang lain mana? Di facecam-nya diaktifkan lah sama speakernya. Al-hamzah mamdudah. Al-hamzatul mamdudah hiya hamzatun ba'daha alif fayamuddu biha sautun bi khilafil hamzah al-mufradah. Hamzatul mamdudah artinya hamzah mamdudah itu artinya hamzah yang dipanjangkan. Artinya hamzah yang setelahnya itu ada alif. Contoh aqulu. Ini asalnya itu ada dua alif. Jadi aqulu. Jadi disingkat. Cara menyingkatnya ini tadi. Jadi ditambah bendera. Jadi hamzah mamdudah itu hamzah yang setelahnya itu ada alif. Akan tetapi yuhdab dihapus menjadi aqulu. Jadi bendera, ada benderanya. Asal katanya ini aqulu. Kemudian misalkan juga asif. Ini asal katanya ini asifun. Dihilangkan jadi asifun. Hamzah mamdudah adalah hamzah yang setelahnya terdapat alif. Lakin yuhdab, akan tetapi dihapus. Alifnya tersebut dihapus menjadi alif yang ada benderanya. Asifun, aqulu. Atau misalkan lagi alun. Asal katanya jadi caranya hamzah mamdudah itu hamzah yang dipanjangkan. Jadi membacanya dengan panjang. Aqulu, asifun. Asal katanya ada dua alifnya. Lakin yuhdab, dihapus. Sedangkan hamzah mufradah setelahnya tidak ada alif. Contoh akala. Setelahnya tidak ada alif. Asal katanya tidak ada alif. Maka cara pembacaannya tetap satu harokat dan tidak dipanjangkan. Asal katanya akala, berbeda aqulu. Saya telah memakan. Adapun akala, dia telah memakan. Jadi kalau hamzah mamdudah itu asal katanya, aslul kalimah itu ada alif setelahnya. Hamzah ba'daha. Fayamuddu biha saut, maka suara kita dipanjangkan ketika membacanya. Asifun, aqulun, terus alun, kayak gitu. Berbeda dengan hamzah mufradah. Kalau hamzah mufradah tidak, asal katanya tetap ini, tidak ada tambahan. Akhoda. Terus misalkan lagi akhun. Ini disebut dengan hamzah mufradah. Adapun hamzah mamdudah, hamzah yang setelahnya, setelah kalimat
hamzah ada alifnya, maka dipanjangkan. Jadi dihapus setelahnya itu, dihapus menjadi ini. Menjadi ada bendera. Paham ya? Jadi perbedaan hamzatul mufradah wa hamzatul mamdudah. Hamzatul mamdudah itu ada asal kalimatnya, alif di belakangnya. Adapun hamzatul mufradah tidak ada alif belakangnya. Jadi cara pembacaannya pun beda. Hamzatul mamdudah dengan dipanjangkan aqulu, asifun atau alun. Kemudian kalau hamzatul mufradah asal kalimatnya itu tidak ada alif, kosong. Akhoda, akala, terus amina, tidak ada alif setelahnya. Paham? Ada yang ditanyakan? Contoh yang asinun itu yang tadribul awal itu asinun itu hamzahnya mufradah. Adapun asin yang ada benderanya itu namanya mamdudah. Baik. Mafhum? Fahimtum kalami? Ajibu. Nanti kita lanjut ke adawatul istifham. Yang ini mudah, gampang. Jadi mamdudah itu yang ada benderanya, sedangkan hamzatul mufradah yang sendiri. Masih ingatlah bedanya aliful layyinah yang kemarin sama hamzah? Masih tentang alif. Coba. Bentar ya. Kita coba Muhammad Aflah. Muhammad Aflah. Wujud. Muhammad Aflah. Muhammad Aflah. Karena huwa mawjud. Man yujib yarfa' yadah. Man yujib yarfa' yadah. Ati misalan, berikan satu contoh aliful layyinah sama hamzah. Angkat tangannya. Yang mau jawab angkat tangannya biar Ustaz lihat. Fadel, Muhammad Fadel Al-Farid. Tafadhol. Contoh dari alif lainah misalnya kayak azab, misalnya Baik, benar. Hamzah tuh misalnya kayak af'ala. Nah, terus kalau yang apa hamzah apa? Yang hamzah contoh satu. Af'ala. Iya, baik, masya Allah. Barakallahu fiik, Fadel. Nah, di sini pahamlah sudahlah hamzatul mamdudah sama hamzatul mufradah. Lanjutlah halaman setelahnya tentang adawatul istifham. Adawatul istifham. Adawatul istifham. Apa itu adawatul istifham? Artinya alat-alat untuk bertanya. Jadi istifham ini asal katanya fahima. Asal dari kata istifham adalah fahima. Kemudian dimasuki dalam ilmu sharaf itu ista. Nah, dimasuki alif, sin, ta. Ini masuk artinya yaitu tolap, meminta. Tolap. Jadi maksudnya meminta untuk dipahamkan. Jadi adawatul istifham adalah
alat-alat untuk bertanya atau alat-alat untuk kita menjadi paham akan sesuatu hal. Jadi istifham itu asal katanya fahima. Kemudian dimasuki alif, sinta, maka salah satu maknanya tolap. Tolap itu artinya meminta. Meminta, fahima, meminta untuk difahamkan. Jadi alat-alat untuk meminta dipahamkan. Ada watul istifham. Atau alat-alat untuk bertanya. Alat-alat untuk bertanya. Tulis. Yang pertama adalah tadi man. Man itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk lil akil, orang yang berakal, manusia, bukan hewan. Jadi pertanyaan misalkan pakai man, itu artinya siapa? Nah, ini dipakai buat orang. Paham? Lil akil, contoh. Man anta. Nah, ini akil, berakal. Kemudian man ya man yadrusuka ar-riyadhah. Jadi man itu lil aqil, untuk yang berakal. Lil aqil. Istifham lil aqil, menanyakan untuk orang-orang yang berakal. Contoh man anta, anta itu berakal, orang. Jawabannya siapa? Misalkan Muhammad. Kemudian man yadrusukal riyadhah, yang siapa yang mengajarkanmu olahraga? Itu orang. Adapun selain yang berakal, maka tidak menggunakan istifham ini man. Bukan memakai man. Man itu artinya siapa? Digunakan untuk yang berakal, akil. Paham? Terus yang kedua, ma. Artinya apa? Artinya apa? Ini li ghairi aqil. Ma itu apa? Untuk yang tidak berakal. Contoh, ma hada. Apa ini? Ma dalik. Apa itu? Jadi ma ini termasuk adawatul istifham, alat-alat untuk bertanya, tetapi dipakai untuk li ghairi aqil, untuk yang tidak berakal. Membuat pertanyaan untuk yang tidak berakal. Kemudian mada. Mada juga sama, artinya apa? Asal katanya dari ma. Dari ma. Kemudian ditambah isim mausul. Isim mausul. Dari yaitu za. Jadi mada. Asalnya dari ma. Kemudian ditambah isim mausul. Mada. Artinya sama. Apa? Misalkan mada hadas. Mada hadas. Apa yang terjadi? Mada tashrab. Apa yang kamu minum? Jadi kebanyakan mada itu dipakai di ghairi aqil. Kebanyakan lah. Sudah?
Fahimtum? Ilahuna fahimtum? Ajibu. Baik. Wasil. Kemudian 5 ada. Ini udah dicatat? Terhapuslah. Terhapuslah. Kemudian 5 ada. 5 ada. Ini fungsinya apa? 5 ada fungsinya apa? Fungsinya as-su'al anis sabab. Soal menanyakan tentang sebab. Sebab. Soal tentang sebab. Contoh, 5 ada akal tak. 5 ada akal taruz. Nah, 5 ada kegunaannya untuk menanyakan tentang sebab. Soal anis sabab. 5 ada qara'tal Qur'an. 5 ada qara'tal Qur'an. Nah, ini semua menanyakan tentang sebab. Kenapa kamu memakan nasi? Kemudian kenapa kamu membaca Quran? Jadi 5 ada yustakhdam dipakai as-su'al anis sabab. Nih kegunaannya. Dipakai untuk ini tentang sebab. 5 ada darastal Arabiyyah. Kenapa kamu belajar Arab, bahasa Arab? Nah, jadi 5 ada itu tentang soal anis sabab, tentang sebab. Pahamlah? Lanjut. Hapus yang di bawah. Kemudian kaifa. Kaifa. Kaifa itu ada 2. Soal anil hal, menanyakan tentang hal. Hal itu apa? Hal itu keadaan. Keadaan. As-soal anil hal, menanyakan tentang keadaan. Contoh, kaifa haluk. Kaifa haluk. Kaifa haluk. Kedua, contoh kaifa sihhatuk. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kesehatanmu? Jadi kaifa di sini dipakai untuk hal. As-soal anil hal, menanyakan tentang keadaan. Terus yang kedua, atau hapus. As-soal anit thariqah. Menanyakan tentang cara. Bagaimana? Menanyakan tentang cara. Contohnya cara sesuatu. Misalkan, kaifa tasrabul halib. Kaifa tasrabul halib. Kaifa tasrabul halib. Bagaimana kamu meminum susu? Jadi kaifa itu di apa? Salah satu gunanya menanyakan tentang thariqah. Cara. Cara bagaimana kamu minum susu, atau menanyakan tentang keadaan. As-soal anil hal, misal kaifa haluk, kaifa sihatuk, kaifa walidaik, bagaimana keadaan ke orang tuamu. Kemudian bisa dipakai buat thariqah. Kaifa tashrabul halib, bagaimana kamu meminum susu, atau kaifa tadhhab ila suq, bagaimana kamu pergi ke pasar. Menanyakan tentang cara. Cara kamu ke pasar bagaimana, cara kamu minum susu bagaimana. Paham?
Fahimtum? Ya syabab. Baik. Cobalah. Ustadz coba. Rafif Syarif. Rafif Syarif coba buat kalimat tentang kaifa yang anit thoriqah, tentang cara. Kaifa tashrabul halib? Jangan jangan yang sama, yang lain. Boleh sama. Yang lain. Contoh, kasih contoh. Cara. Kegunaannya menanyakan cara. Menanyakan tentang cara. Kaifa tahfadzul Qur'ana? Taib, Masya Allah, mumtaz, Masya Allah. Nah, itu tentang thoriqah. As-soal nih thoriqah. Jadi kegunaannya menanyakan tentang cara atau menanyakan tentang keadaan. Itu fungsi kaifa. Lanjutlah. Kemudian setelah itu mata. Ini as-soal aniz zaman. Kegunaannya as-soal aniz zaman, menanyakan tentang zaman atau waktu. Contoh, mata istaiqadta, mata istaiqadta minan naum, kapan kamu bangun dari tidur? As-soal aniz zaman, menanyakan tentang waktu. Jadi mata itu dipakai buat waktu, menanyakan tentang waktu. Contoh lagi, matal ikhtibar, kapan ujian? Matal ikhtibar, kapan ujian? Jadi mata itu dipakai buat as-soal aniz zaman. Lanjut. Ini sudah dicatat belum? Sudah dicatat belum? Di bukunya dicatat. Ditambahi fungsi-fungsinya buat apa? Man, ma, mada, limada, kaifa, mata. Sudah dicatat lah? Faris sudah dicatat? Faris. Muhammad Faris. Sudah. Baik, lanjut. Kemudian aina. Ini as-soal anil makan. Aina. Fungsinya as-soal anil makan. Jadi fungsinya itu menanyakan tentang tempat. Menanyakan tentang tempat. Contoh, aina yaskunu Ahmad. Aina yaskunu Ahmad. Di mana Ahmad tinggal? Di mana Ahmad tinggal? Jadi aina itu dipakai buat as-soal anil makan. Menanyakan tentang tempat. Baik, lanjut. Kam. Kam itu as-soal anil adat. Kam as-soal anil adat. Adat, apa itu adat? Adat itu jumlah. Adat itu jumlah. Menanyakan tentang jumlah. Kam itu dipakai tentang menanyakan tentang jumlah sesuatu. Contoh, kam kitaban indak, kam qalaman indak, kam jawalan indak. Contohnya kayak tadi, kam
kitaban indak. Dipakai buat jumlah. Berapa buku yang ada padamu? Berapa buku yang ada padamu? Contoh lagi, kam tahfadzul Quran? Kam tahfadzul Quran? Nah, ini dipakai buat adat jumlah. Berapa kamu menghafal Quran? Berapa buku yang ada padamu? Jadi kam itu fungsinya adalah as-soalanil adat, menanyakan tentang jumlah. Baik, lanjut. Kemudian ai. Ai fungsinya tahdid, li tahdid, syai'in. Li tahdidi syai'in. Tahdidun artinya menentukan. Menentukan. Syai'innya adalah sesuatu. Li tahdidi syai'in, untuk menentukan sesuatu. Contohnya ayu tufahin. Ayu fakihatin ta'kul. Buah apa yang kamu makan? Buah apa yang kamu makan? Jadi biasanya jawabannya itu untuk menentukan sesuatu. Ditahdidi syai'in, untuk menentukan sesuatu. Misalkan akulu mauzan. Saya memakan pisang. Jadi dia menentukan sesuatu. Fungsi dari ai ditahdidi syai'in, untuk menentukan sesuatu. Misalkan ada yang bertanya, ayu halibin tashrob, susu apa yang kamu minum? Misalkan ashrobu haliba asfar, saya meminum susu warna kuning. Itulah maksudnya. Jadi tujuannya ai itu maksudnya untuk menentukan sesuatu. Ditahdidi syai'in, untuk menentukan sesuatu. Fungsi dari ai, fungsi dari pertanyaan pakai kalimat ai itu untuk menentukan sesuatu. Paham, Tom? Paham, Tom? Ayo kita bintakro, kitab apa yang kamu baca? Aqra'u kitabal lughah, saya membaca kitab bahasa. Ayu qalamin tasta'mil, pulpen apa yang kamu pakai? Astamil qalam al-ahmar, saya memakai pulpen yang berwarna merah. Jadi fungsinya ai ini ditahdidi syai'in, untuk menentukan sesuatu. Pahamlah? Jadi digunakan untuk menentukan sesuatu. Lagi hal sama a itu sama. Hal sama a ini sama, artinya apakah. Kalau ai tadi ayu, ini apa? Lah, ai tadi apa, hal atau a itu apakah. Habis. Hal atau a itu apakah? Digunakan untuk apa hal sama a? Yang pertama, ditahdidi syai'ain.
Litahdidi syai'ain. Untuk menentukan dua perkara. Syai'ain perkara, atau untuk menentukan dua perkara. Contohnya ya, misalkan hal maridun Ahmad am fulan. Jadi apakah Ahmad marid atau fulan? Apakah Ahmad sakit atau fulan? Jadi hal ini menentukan dua perkara. Jadi jawabannya apa? Misalkan Ahmad marid. Nah, jadi perkaranya kan antara Ahmad dan fulan. Jadi hal itu dipakai buat dua perkara atau dua sesuatu. Misalkan ini Ahmad sama fulan. Hal digunakan buat keduanya. Apakah Ahmad sakit atau fulan? Dipakai buat menentukan dua perkara atau dua sesuatu. Hal maridun Ahmad am fulanun hal qara'tal kitab au majalah. Apakah kamu membaca kitab atau majalah? Dipakai buat menentukan dua perkara. Yang mana kita pilih? Hal dhahaba Ahmad ila suq am Faris, kayak gitu. Apakah Ahmad yang pergi ke pasar atau Faris? Jadi hal digunakan untuk menentukan dua perkara. Yang pertama, kemudian fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua, ini hal sama alif sama lah, sama hamzah sama a, tinggal diganti aja, atau amaridun Ahmad amfulan. Jadi hal sama a sama hal sama a sama. Yang kedua, ditolabit tasdid. Meminta kejujuran. Jawaban, jadi fungsinya hal sama a ini fungsinya meminta kejujuran. Contoh, asami'tal adzan, asami'tal adzan, atau hal sami'ta adzan atau asami'tal adzan. Sama. Apakah kamu mendengar azan? Jawabannya antara dua. Jadi li thalabut tasdiq ini jawabannya na'am atau la. Jadi fungsinya untuk meminta kejujuran kita. Meminta jawabannya na'am atau la. Jadi tujuan a dan hal ini memiliki fungsi li thalabit tasdiq, untuk meminta kejujuran. Asami'tal adzan au aqra'tal Qur'an, apakah kamu telah membaca Quran? Jawabannya na'am atau la. Terus adhabta ila suq, apakah kamu pergi ke pasar? Jawabannya na'am atau la. Jadi fungsi dari hal atau alif itu atau hamzah itu ada dua. Pertama li tahdidi syai'ain, menentukan dua perkara atau dua sesuatu. Yang kedua adalah li talabit tasdiq, untuk meminta kejujuran seseorang. Ataqulul halib, apakah kamu meminum susu? Jawabannya na'am atau la. Fahimtum ya syabab? Baik. Catat dulu Gin. Tadi ketutup Ustadz lo, catat fungsi-fungsinya apa? Didekatin Ustadz. Zaidan, pahamlah. Zaidan, paham? Insya Allah, Ustaz. Berarti ada yang nggak paham nih. Apa yang nggak paham? Yang hal itu
Al. Yang tentang Hamzatul mamdudah. Hamzah mamdudah. ya yang tentang hal-hal itu Ustaz. Tadi hamzah mamdudah. Tadi kan al. Asal katanya alif, hamzah, alif, lam. Kemudian dijadikan kayak gini. Jadi al. Artinya keluarga. Beda dengan hamzatul mufrodah. Hamzatul mufrodah itu artinya hamzah yang satu. Adapun hamzah mamdudah, hamzah yang dipanjangkan. Dipanjangkannya bagaimana? Dipanjangkan dengan alif. Jadi dalam pembacaan itu ininya dihapus, diubah jadi gini. Adapun hamzatul mufrodah, misalkan akhoda, ini satu asal katanya nggak ada alifnya, tidak ada alif tambahan, tidak ada alif tambahan. Akhoda tidak ada alif tambahan. Berbeda dengan alun, ini asal katanya hamzah alif lam, hamzah alif lam, jadi alun. Sedangkan akhoda asal katanya alif kho-za, tidak ada tambahan alif, maka disebut aliful mufrodah, hamzatul mufrodah. Hamzatul mufrodah artinya hamzah yang sendiri, mufrodah itu sendiri. Sedangkan ini hamzatul mamdudah, hamzatul mamdudah, hamzah yang dipanjangkan. Hamzah yang dipanjangkan ini hamzah yang sendiri. Hamzah dipanjangkan itu gimana? Asal katanya hamzah ada alifnya, kemudian dihapus jadi al, jadi ada al atau asifun. Asal katanya hamzah alif sin fa, ininya dihapus jadi bendera asifun. Paham? Jadi hamzatul mamdudah itu kalimat yang hamzahnya itu setelahnya itu ada alif. Sedangkan hamzatul mufrodah, hamzah yang setelahnya itu tidak ada apa-apa, kosong, sendiri dia hamzahnya. Adapun mamdudah itu ada alifnya. Jadi dipanjangkan penulisannya seperti ini. Jadi alif tambah bendera. Paham? Paham Tom? Rafif, paham nggak? Rafif. Khalid. Khalid Al-Bahri. Khalid Al-Bahri paham? Iya kah? Zaidan udah paham lah? Paham Ustaz. Baik. Kita lanjut ke halaman 29. Anwa'ut tarwih. Anwa'ut tarwih, macam-macam hiburan. Anwa'ut tarwih, macam-macam hiburan. Ustadz bacalah, Ustadz baca sekali. Torikoh cara kita sama. Nanti setelah Ustadz baca, nanti Ustadz panggil satu-satu untuk baca. Baiklah, nanti kita artikan. Halaman 29. Anwa'ut tarwihi. Yumarisun nasu ba'dal ansyitah litarwihi anin nafsi wa yatlubun nasu tarwiha ba'da ana'il amali awid dirasati fal 'amilul ladzi ya'malu katsiran yahtaju ila tarwihi wat talibul ladzi yadrusu katsiran yahtaju ila tarwihi wat tarwihu mufidun lil aqli wal jismi walaisal hadafu minat tarwihi qatlal waqti innamal hadafu qada'ul waqti fi ansyitatin mufidah lit tarwihi suwarun katsiratun minha al qira'atu wa mumarasatur riyadati was safaru wa qada'ul waqti fil hadiqah au ala syati'i wa al'abu asub wa al'abul hasub wa iqamatul mukhayyamati
wa saydus samaki wa ziyaratul matahif. Yufaddilu katsirun minan nasi al-qira'ah fa fiha fa'idatun wa mut'atun fal insanu yurawwihu an nafsihi bi qira'atil qisasi wasyi'ri wal kutubil mufidah. Wa minat tarwihil mufidi mumarasatur riyadah di annal islama yad'u ilal quwwah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun wa kana al-muslimuna yumarisuna ar-riyadah. Qala Umar bin al-Khattabi allimul auladakum as-sibahah war-rimayah wa ruqubal khaili. Baik. Ustaz panggil. Ibda. Yumarisun nas ba'dal ansyitah litarwih 'anil nafsi wa yatalubun nasu tarwiha ba'da ana'il amal aw ad-dirasah fal 'amilu alladhi ya'malu katsiran yahtaju ila tarwih wa talibul ladhi yadrusu katsiran yahtaju ila tarwih wa tarwihu mufidun lil aqli wal jismi wa laysa al hadathu min tarwih fatlal waqti wa innamal hadafu qada'ul waqti fi ansyitatin mufidah. Masya Allah, mumtaz. Baik, bagus nih. Nggak ada salah, Masya Allah. Kemudian bacanya diusahakan kayak si Aflah lah. Udah bagus, Masya Allah. Udah langsung karti lah. Anwa'ut tarwih. Anwa'ut tarwih. Anwa itu mufraduhu naw'un. Macam. Naw'un. Udah tahu lo, ma'ruf kan? Anwa itu artinya macam. Macam-macam. Mufradnya naw'un. Jamaknya anwa. Udah habis kasat? Jam. Naw'un. Jamaknya anwa. Anwa'un artinya macam. Macam-macam. Naw'un anwa. Jadi di sini dia menceritakan, di paragraf sini menceritakan tentang macam-macam hiburan manusia. Jadi ada yang tadi membaca, ada yang belajar olahraga, maksudnya latihan olahraga seperti bola, badminton, berenang, memanah, dan lain-lain. Ada pula tadi menghabiskan waktunya di kebun binatang. Jadi di sini menceritakan tentang macam-macam hiburan orang itu apa aja. Terus yang paragraf pertama, yumarisun nas ba'dal ansisah. Jadi manusia membiasakan sebagian aktivitas. Ansito artinya aktivitas. Asalnya dari nasyat. Nasyatun. Jamaknya ansito. Ansito. Artinya aktivitas. Manusia melatih sebagian aktivitas-aktivitas litarwihi anin nafsi untuk menghibur dirinya, litarwihi anin nafsi untuk menghibur dirinya. Wa yatlubun nasu tarwiha ba'da ana'il amal, dan juga manusia meminta, talaba yatlubu meminta at-tarwiha liburan ba'da ana'il amal, setelah kerja keras dalam beramal. Ana itu artinya kerja keras. Ana di buku tulis kerja keras. Kerja keras. Kerja keras. Anaun kerja keras.
setelah kerja keras dalam bekerja, awit dirosah atau kerja keras dalam belajar. Kemudian fal amil alladzi ya'malu katsiran, maka orang yang beramal banyak, yahtaju ila tarwih, membutuhkan kepada hiburan atau hiburan. Yahtaju artinya membutuhkan hiburan. Wa talibul ladzi yadrusu katsiran, dan siswa atau murid yang belajar banyak, yahtaju ila tarwih. Jadi begitu pula murid yang belajar banyak, belajar semalam suntuk dan lain-lain, itu membutuhkan kepada hiburan atau liburan, karena tabiat manusia itu tidak untuk bekerja seluruhnya, tapi dalam diri manusia itu ada juga untuk waktu untuk beristirahat. Wa tarwihu mufidun lil aqli wal jismi. Jadi faedahnya hiburan atau liburan itu pertama mufidun, bermanfaat buat akal manusia dan juga jism dan juga tubuh. Bermanfaat untuk akal dan tubuh. Walaisal hadafu minat tarwih qatlal waqti, dan bukan hadaf itu tujuan. Hadaf tujuan, al-hadaf tujuan, al-hadaf tujuan. Hadafun dicatat. Fabian dicatat, jangan ngelamun. Fabian. Yang lain juga catat. Kalau kurang jelas nanya, jangan diam, jangan ngelamun. Ini artinya tujuan. Hadafun artinya tujuan, al-hadaf. Jadi bukan tujuan dari hiburan itu qatal waqti, menghabiskan waktu. Bukan tujuan dari hiburan itu menghabiskan waktu. Wa innamal hadaf, akan tetapi tujuannya adalah qadaul waqti, mengisi waktu luang, fi ansitatin mufidah, dalam aktivitas yang bermanfaat. Contoh tadi misalkan membaca buku, berenang, memanah, belajar berkuda, dan yang lain-lain. Dikit lagi lah, 3 menit, Ustaz lanjut. Litarwihi suwarun katsirah minha, dalam liburan itu ada beberapa gambar yang banyak. Suwar itu artinya gambaran. Surah. Mufradnya surah, jamaknya suwar. Artinya gambar surah atau suwar artinya gambar. Surah itu mufradnya, adapun jamaknya suwar. Jadi untuk hiburan itu ada beberapa gambaran yang banyak, minha. Contohnya al-qiraah, membaca, kemudian mumarasatur riyadhah, latihan olahraga. Jadi orang hiburan itu banyak kegiatannya. Ada yang membaca, ada yang mumarasatul riyadhah, ada yang latihan olahraga, main bola kah, main badminton, main berenang, atau main bola kasti dan yang lain-lain. Pokoknya banyak. Mumarasatul riyadhah itu banyak, latihan olahraga. Kemudian waqadaul waqti fil hadiqah, dan mengisi waktu. Qadaul waqti, mengisi waktu fil hadiqah. Hadiqah itu kebun binatang. Al-hadiqah kebun. Kebun maksudnya, afwan. Al-hadiqah itu kebun, al-hadiqah kebun. Artinya hadiqatun itu artinya kebun. Jamaknya hadaiq. Hadiqah. Hadiqatun, jamaknya hadaiq. Kebun. Jadi ada yang menghabiskan waktunya di kebun. Kemudian atau ala syati, atau syati itu artinya pinggir. Jadi maksudnya pinggir sini pinggir pantai. Syati'un.
Jamaknya syawati. Syawati'un. Artinya nih pinggir. Tapi dari maksud di buku itu adalah pinggir pantai. Syati'ul bahari, pinggir pantai. Syati'un nahri, pinggir sungai. Jadi maksud yang di kitab itu adalah pinggir pantai atau pinggir sungai, sama aja, intinya di pinggir. Di pinggir pantai atau di pinggir sungai. Ila syati'. Wal abul hasub, permainan game komputer. Permainan komputer, game-game yang ada di komputer. Jadi cara istirahat atau hiburan seseorang itu tadi ada yang main game komputer, ada yang pergi ke pantai, ada yang menghabiskan waktu di taman, kemudian wa iqamatul mukhayyamat, dan mendirikan tenda-tenda atau kemah. Mukhayyamat itu kemah. Mukhayyamat itu kemah. Mufradnya mukhayyamatun. Mukhayyamatun mufradnya mukhayyamatun. Kemah. Wasaidus samaki, dan memburu ikan atau meunjun. Bahasa Banjarnya meunjun, mancing. Bahasa Indonesianya memancing. Wasaidus samaki, memancing, berburu ikan atau memancing. Wa ziyaratul matahif, dan mengunjungi museum. Mufradnya muthaf. Muthafun. Jamaknya matahif. Ini artinya museum. Museum. Muthaf, jamaknya matahif, artinya museum. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya. Ada? Muklas Karib, pahamlah pelajaran hari ini. Muklas Karib. Insyaallah, Sat. Tapi Sat, apa tadi Sat yang museum tadi apa tadi? Museum, muthaf. Mufradnya muthafun. Jamaknya matahif. Itu yang di buku tadi. Wa ziyaratul matahif, dan mengunjungi museum-museum. Muthafun. Mufradnya muthafun, jamaknya matahif. Museum. Ada lagi yang kurang paham, Muklas? Itu aja Sat. Ya, thayyib. Saya cukupkanlah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.